الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه إلى يوم القيامة أما بعد فيا إخوتي الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فاتقوا الله واعملوا الصالحات وانتهوا عن السيئات وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat sekalian, salah satu pesan takwa di dalam Al-Quran terdapat dalam ayat yang saya bacakan tadi dalam surat Al-Baqarah, bahwa ketakwaan sebagai isi dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala itu ditunjukkan dengan cara pandang kita terhadap segala fenomena, segala kejadian, segala peristiwa, terutama pada peristiwa-peristiwa yang secara zahir, secara kasat mata, secara mata telanjang terlihat biasa, terlihat sederhana, terlihat sepele, bahkan terlihat hina dan tidak ada maknanya. Nah, ketakwaan akan membuat seorang mukmin melihat apapun, mendengar apapun, menyentuh apapun, mengindra apapun, akan membuat dia terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini beda dengan orang-orang munafik, orang-orang yang menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya. Beda dengan orang-orang kafir, mereka tidak bisa menemukan Allah, mereka tidak bisa tersambung kepada Allah sebagai pencipta melihat apapun. Mereka hanya melihat segala fenomena kejadian hanya sebagai peristiwa saja, hanya sebagai materi saja, hanya sebagai urusan duniawi saja, tidak menghubungkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu di dalam ayat yang saya bacakan tadi, Allah memuji orang-orang beriman yang bertakwa, bahwa terhadap hal sekecil apapun, di dalam ayat ini disebutkan ba'udah, yaitu nyamuk yang ukurannya kecil. Nyamuk di dunia banyak spesiesnya jenisnya. Ba'udah adalah nyamuk yang paling kecil. Kata Allah, Allah tidak malu untuk membuat perumpamaan yang sekecil nyamuk atau lebih kecil daripada itu. Untuk dari ayat ini diketahui bahwa ketakwaan itu akan diketahui bekerja ketika kita melihat hal-hal yang tadi seperti sepele, hal-hal yang sepertinya nggak ada apa-apanya, biasa kita lihat. Nah, kalau orang beriman ketika melihat hal-hal seperti itu, maka keimanannya bekerja. Orang beriman dipuji oleh Allah, fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim. Orang beriman ketika melihat nyamuk yang kecil, ketika melihat perkara yang sepertinya sepele, sepertinya remeh-temeh, sepertinya biasa nggak ada makna, tetapi orang beriman
justru akan menemukan makna di dalam seperti itu. Dia akan menemukan nilai kehidupan, dia akan menemukan mathal, perumpamaan yang membuat dia makin iman kepada Allah, yang membuat dia makin bertakwa kepada Allah. Dia akan sampai pada kesimpulan annahul haqqu min rabbihim, bahwa nyamuk yang kecil ini dibuat Allah, bersumber dari Allah, berasal dari Allah, ada pelajaran kehidupan dari apa yang Allah buat di nyamuk itu, sehingga dia ada mengatakan Allah maha baik, Allah maha hebat, Allah maha terpuji dengan menciptakan langit ini, dengan menciptakan nyamuk ini aku dapat pelajaran. Atau mungkin peristiwa lain, mungkin di dalam tubuh kita, mungkin di sekitar kita, apa saja. Setiap melihat apapun, orang beriman akan selalu menyertakan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan selalu mengisi hatinya dengan prinsip annahul haqqu min rabbihim. Ini dari Allah, ini buatan Allah, ini ciptaan Allah. Allah tidak sia-sia membuat ini. Allah penuh makna membuat ini. Ada pesan besar dari Allah dalam fenomena, kejadian, peristiwa, benda atau makhluk ini. Itulah orang beriman. Maka hadirin sekalian, kita jadi tahu, jika kita tidak begitu selama ini, jika kita melihat benda-benda, binatang-binatang, hewan-hewan, peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian tidak membuat kita mengatakan annahul haqqu min rabbihim, tidak membuat kita terhubung kepada Allah, maka berarti iman kita tidak bekerja. Berarti iman kita sedang melemah. Berarti iman kita sedang rapuh. Iman yang rapuh adalah karena ketakwaan yang tidak dibangun. Sebab takwa itu fungsinya adalah sebusananya keimanan. Takwa itu fungsinya adalah sebagai tiang-tiang penguat keimanan. Kata para ulama, al-imanu uryanun walibasuhut taqwa. Iman itu seperti orang yang telanjang, pakaiannya adalah ketakwaan. Nah, berarti selama ini iman kita dibuat telanjang begitu saja, sehingga ketika melihat fenomena apapun tidak nyambung kepada Allah. Bahkan misalnya melihat corona yang sekarang kita lihat informasinya mewabah lagi, membesar lagi, meningkat lagi, orang-orang yang takwanya nggak biasa dibina tidak akan membuat nyambung kepada Allah. Tetapi orang-orang beriman yang memelihara ketakwaan, dia dalam kondisi apapun dia akan selalu terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala, akan membuatnya nyambung kepada Allah. Nah, inilah sesungguhnya yang dipinta oleh Al-Qur'an sebagai wujud ketakwaan, yaitu tersambungnya hati kita kepada Allah melihat apapun. Itulah karenanya hadirin sekalian, Rasulullah SAW kita lihat mempraktekkan dan mengajarkan kepada kita, di dalam melihat apapun, di dalam mendengar apapun, selalu ada cara menghubungkan diri kepada Allah. Musim hujan, turun hujan, ada zikirnya. Musim hujan, ada petir, ada kilat, ada bacaannya. Ada hujan lebat, ada bacaannya. Datang angin besar, angin biasa, ada bacaannya. Melihat binatang buas, ada bacaannya. Ada yang ditakuti, ada bacaannya. Ada peristiwa yang disenangi, ada juga bacaannya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan, yang didengar, yang dilihat, yang disentuh, yang dialami diri sendiri, yang dialami orang lain, Rasul telah membimbing kita ada bacaan zikir yang kita bacakan, yang dengan zikir itulah ketika menghadapi peristiwa itu kita akan nyampe kepada Allah, terhubung kepada Allah, kita akan memasuki zona annahul haqqu min rabbihim. Hadirin sekalian, begitulah seharusnya kita menunjukkan ketakwaan. Maka mulai hari ini mari kita pupuk jiwa seperti itu. Melihat apapun kita hubungkan diri kepada Allah. Awalnya mungkin dipaksakan, awalnya mungkin verbalisme hanya di lisan, nggak ada masalah sebagai latihan. Awalnya mungkin cuma di lisan doang, dipaksa-paksakan, diucapkan. Tetapi lama-kelamaan itu akan berbarengan dengan sikap batin, karena zahir dengan batin itu saling mempengaruhi. Hadirin jamaah sekalian, sebaliknya orang-orang yang tidak punya keimanan, dia akan meremehkan hal-hal yang nampak kecil. Wa amal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Mereka malah menyepelekan apa-apaan ini.
Ngapain di dunia ada begini? Kenapa harus ada corona? Kenapa ada ini? Kenapa ada itu? Orang-orang yang berpikir kafir, berjiwa kafir, tertutup dari Allah, dia akan malah meremehkan, mungkin menganggap sepele atau bahkan menghinakan. Nah, hadirin sekalian, inilah cara Allah membuat kita mendapatkan meraih hidayahnya, yaitu dengan melihat sekitar dengan pandangan iman. Hadirin sekalian, Al-Imam Al-Mawardi misalnya, ketika tentang nyamuk tadi menggambarkan apa memang pesan yang Allah berikan, itu adalah pesan tentang kehidupan dunia. Kita lihat nyamuk itu selama dia lapar maka dia akan terus hidup. Tahya maja'a, dia akan hidup selama dia lapar. Tetapi begitu dia kenyang, maka nyamuk itu mati dengan sendirinya. Terlalu banyak menghisap darah kita, dia puas-puasin, mati. Itulah diantara pesan besar yang bisa dibaca dari perumpamaan yang sangat sepele. Nyamuk yang sangat kecil bisa menghasilkan satu nilai kehidupan besar tentang kesederhanaan, tentang zuhud, tentang sikap apa adanya dalam mengenal kehidupan dunia ini. Nah, itulah gambaran takwa. Hanya melihat nyamuk akan jadi energi takwa yang besar. Qala ta'ala innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu fayalamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fa yaquluna madza arada Allahu bihadza mathala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Barakallahu wa lakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا إخوتي الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله واعلموا أن الله تعالى أمر بأمر بدأ فيه بنفسه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا صادق الوعد يا موفيا بالعهد يا منجز الوعد يا حي يا لا إله إلا أنت صل اللهم على محمد وعلى آل محمد. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اجعلنا وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك ولطفك وسترك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وأقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم.
ومن شر كورونا وكل الوباء. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث ومن عذابك ووبائك وقرنا نستجير لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين وأصلح لنا شؤوننا كلها بما أصلحت به الصالحين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر.